Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat. Yuk kita simak berikut ini. Masalah sosial menurut Suryono Sukanto adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, masalah sosial ini merupakan suatu kondisi yang perlu dievaluasi karena dapat membahayakan manusia. Kondisi sulit ini dapat mempengaruhi tidak hanya satu orang, tetapi sejumlah besar masyarakat. Dan masalah ini merupakan sesuatu yang harus diubah. Selanjutnya ada teori tentang masalah sosial. Masalah sosial dapat dilihat dengan beberapa teori. Yang pertama itu ada teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, semua bagian dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, dan juga pemerintah memiliki fungsinya masing-masing, dan apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan tercipta keteraturan sosial. Berdasarkan teori fungsionalisme, terdapat dua pandangan tentang masalah sosial. Pandangan pertama yaitu tentang patologi sosial. Menurut teori patologi sosial, masalah sosial adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena salah satu sistem tidak bekerja dengan baik. Contohnya seperti kenakalan remaja dan kekerasan. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara sosialisasi dan pendidikan moral, dimulai dari tingkat keluarga. Yang kedua, ada disorganisasi sosial. Menurut teori disorganisasi sosial, masalah bersumber dari perubahan sosial yang cepat, seperti adanya revolusi. Nah, perubahan ini dapat mengganggu norma yang berlaku di masyarakat. Teori yang selanjutnya yaitu teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial dapat timbul karena adanya pertentangan di masyarakat. Nah, teori konflik ini terdiri dari dua pandangan. Yang pertama ada teori Marxis. Menurut teori Marxis, masalah atau konflik sosial itu terjadi karena adanya ketidaksetaraan ekonomi. Masalah sosial muncul karena adanya ketidaksetaraan kelas yang ada di dalam kapitalisme. Nah, dalam kapitalisme ini terdapat dua macam kelas, yaitu borjuis atau yang memiliki faktor produksi dan juga kelas proletar atau kelas buruh. Nah, menurut Marx, masalah sosial ini dapat diatasi dengan cara membentuk sistem masyarakat tanpa kelas sehingga tidak akan lagi terjadi konflik akibat adanya perbedaan kelas. Yang kedua, ada teori non-Marxis. Menurut teori non-Marxis, konflik itu terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelompok perbedaan, dan ini menimbulkan masalah sosial. Selanjutnya ada teori interaksionisme simbolik. Pada umumnya, interaksi simbolik adalah interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan dan reaksi mereka. Nah, interaksi ini bisa menjadi akar dari suatu masalah apabila terjadi perbedaan interpretasi antara mereka yang berinteraksi. Nah, teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksionisme simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial. Yang pertama ada teori labeling. Teori labeling ini adalah suatu kondisi sosial di mana kelompok atau masyarakat dianggap bermasalah karena kondisi tersebut memang sudah dicap memiliki masalah. Yang kedua ada teori konstruksionisme sosial. Masalah sosial menurut teori ini bisa terjadi karena adanya interpretasi yang berbeda dalam sebuah interaksi antar individu atau kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penyebab permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan kultural yang disebabkan karena rasa malas, boros, dan tidak disiplin.
Lalu ada juga kemiskinan struktural yang disebabkan karena perbuatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, dan adanya korupsi. Yang kedua ada faktor biologis, yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular, sebagaimana yang terjadi pada saat ini, seperti penyebaran virus dan penyakit menular lainnya. Lalu yang ketiga ada faktor psikologis seperti depresi, stres, tekanan batin, penyakit saraf, dan sebagainya. Yang keempat ada faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, kriminalitas, kenakalan remaja, dan masalah keagamaan.